Coba deh pikirin ini. Sebagian besar dari kita menghabiskan hampir seumur hidup buat kerja, cari uang. Tapi, pernah nggak sih kita benar-benar ngerti cara kerjanya? Bukan definisi dari buku pelajaran ya, tapi sistem yang sesungguhnya. Aturan main tak terlihat yang nentuin nasib finansial kita. Bayangin aja, hidup ini kayak sebuah permainan. Permainan yang penting banget. Tapi masalahnya, aturan mainnya ditulis sama orang-orang yang paling diuntungkan kalau Anda nggak tahu aturannya. Nah, di sini kita bakal bongkar aturan-aturan tersembunyi itu. Oke, ayo kita bedah dari yang paling dasar. Buat ngerti permainannya, kita harus mulai dari mempertanyakan alat utamanya, uang itu sendiri. Uang yang ada di dompet atau rekening kita sekarang, kayak rupiah, itu namanya mata uang fiat. Artinya apa? Artinya, uang itu sendiri sebenarnya nggak punya nilai intrinsik, nggak ada jaminan emasnya. Nilainya cuma ada karena kita semua rame-rame setuju dan percaya kalau uang itu berharga. Ya, ini semacam kesepakatan kolektif aja. Jadi poin pentingnya tuh di sini. Waktu Anda terima gaji, Anda tuh nggak megang kekayaan beneran. Anda cuma megang sebuah janji. Dan kalau suatu saat, entah kenapa, orang-orang berhenti percaya sama janji itu, nilainya bisa hilang gitu aja. Sistem ini berjalan cuma karena kita semua sepakat untuk mempercayainya. Nah, sekarang kita masuk ke jantung mesinnya. Gimana sih uang itu diciptakan? Jawabannya mungkin bikin kaget. Semuanya dimulai dari utang. Sistem ini namanya fractional reserve banking. Waktu Anda nabung di bank, uang Anda gak cuma didiamkan. Bank cuma wajib simpan sebagian kecil aja. Sisanya dipinjamkan lagi. Nah, perhatian deh langkah 4. Disinilah sihirnya terjadi. Waktu bank ngasih pinjaman, mereka nggak ngambil uang dari brankas. Mereka menciptakan uang baru dari nol. Gitu aja di sistem komputer mereka. Coba resapi ini baik-baik. Gaji Anda, uang di tabungan Anda, sebagian besar dari semua itu ada cuma karena ada orang lain di luar sana yang lagi ngutang dan bayar bunga. Sistem ini benar-benar berjalan di atas utang. Oke, kita pakai contoh ya. Bayangin sebuah bank ngasih pinjaman 1 miliar rupiah. Uang ini baru aja diciptakan dan langsung masuk ke perekonomian. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Bank memang menciptakan uang pokok pinjamannya yang 1 miliar itu. Tapi, bank nggak pernah menciptakan uang buat bayar bunganya. Jadi, dari mana datangnya uang 50 juta buat bayar bunga itu? Jawabannya cuma satu. Dari lebih banyak pinjaman, lebih banyak utang baru. Dan inilah inti dari sistemnya. Siklus ini harus terus-terusan membesar. Perlu ada utang baru yang diciptakan terus-menerus. Cuma supaya sistem ini nggak ambruk. Ini bukan sebuah kesalahan desain ya. Justru ini adalah fiturnya. Sistemnya memang dirancang seperti ini. Oke, kita geser sedikit. Sistem ini bukan cuma soal mekanik, tapi juga psikologis. Ada rancangan khusus yang bikin sebagian besar orang terus-terusan kalah dalam permainan ini. Gak usah jauh-jauh lihat aja sekeliling kita. Berapa banyak orang yang kita kenal kejebak cicilan rumah, mobil, kartu kredit. Angka ini contoh dari negara lain, tapi fenomenanya global. Utang rumah tangga itu masalah besar di mana-mana. Dan kebanyakan orang mikir, ini salah saya. Padahal mereka cuma lagi main di permainan yang aturannya emang dibuat supaya mereka kalah. Ada 3 jebakan utamanya. Pertama, jebakan status. Kita diajarin buat pengen mobil bagus, rumah mewah, gadget terbaru buat nunjukin kita sukses. Kedua, jebakan utang. Sistem ini ngasih jalan buat punya itu semua sekarang, tapi jaminannya masa depan Anda. Orang yang punya banyak utang gak bisa ambil resiko, mereka lebih gampang diatur. Dan yang paling licik, jebakan kompleksitas. Semua dibuat rumit, istilahnya susah, jadi pas Anda gagal, Anda mikir, saya yang bodoh, bukan sistemnya yang curang. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Kita intip gimana orang-orang yang paham betul soal sistem ini justru memanfaatkannya buat keuntungan mereka. Perbandingan ini udah ngejelasin semuanya. Pemain biasa, ngutang buat konsumsi, beli barang yang nilainya makin lama makin turun. Sebaliknya, pemain pro, ngutang buat investasi, beli aset yang nilainya makin lama makin naik. Coba perhatiin, dua-duanya pakai alat yang sama, yaitu utang. Tapi yang satu pakai buat ngejerat diri sendiri, yang satu lagi buat membebaskan diri. Hasilnya beda banget. Nah, ini cheat code-nya. Di banyak sistem perpajakan, bunga yang kita bayar buat utang investasi, misalnya pinjaman buat bisnis atau properti, itu bisa jadi pengurang pajak. Artinya, pemerintah secara efektif ikut ngebantuin mereka bayar pinjaman itu. Mereka nggak cuma pakai uang orang lain, mereka pakai aturan main sistemnya buat keuntungan mereka. Jadi, poin utamanya adalah ini.
Tahu cara kerja sistem ini emang nggak secara ajaib langsung bikin Anda bebas, tapi ada hal yang lebih penting. Anda jadi bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan begitu Anda paham aturan mainnya, Anda bisa mulai membuat pilihan-pilihan yang berbeda. Anda mungkin nggak bisa keluar sepenuhnya dari sistem ini, tapi Anda bisa memilih untuk nggak main dengan cara yang diinginkan sistem. Anda bisa memulai membangun hidup di mana uang jadi pelayan Anda, bukan sebaliknya. Jadi, pertanyaan terakhir ini buat Anda. Sekarang Anda tahu aturannya. Giliran Anda, gimana Anda mau main?